Kok berintang-berinting ini ya? Jancuk. Selamat datang di Casper. Ah. Ini tuh rumah hantu. Rumah hantu ki? Wih, iya. Rumah hantu kos-kosan Elsi ki kayak ngene ki. Weh, pengen iki hantune serem-serem, Mas. Oh, serem-serem. Wah, saka jin, Ah. pocong, kuntilanak, ono kabeh. Enek kabeh, komplit berarti. Lah sampean wani tenan, Mas. Wani, Arep mlebu. arep mlebu. Ayo ndidite. Tak bareng aku kata-kata apa? Oh, Boleh, Bra? boleh. Oleh, oke. Kata-katanya piye, Kang ya? Bagas tuku kotang, gas, Kang. Oh. Oke. Ya. Pakai iki. Oleh mlebu ngene iki. Mulai, enggak usah bayar enggak apa-apa. Ya. Ya, kadang masake to aku ndelok ke rupamu ngono. Kamu jangan menyepelekan aku. Kayak mlebu. Langsung mlebu. Boleh. Lewat kene? Hmm. Oke. Nuwun. Wong luwih medeni saka demite ngono. Celek! Anak sapa kowe? Celek! Wong Kendel kali ini adalah seorang konten kreator yang gak terlalu kendel. Seorang konten kreator yang sedang naik daun dari konten yang sangat menghibur. Namun tak banyak orang tahu dia adalah seorang petani yang pernah merantau ke negeri Sakura. Tentunya dia pasti pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Inilah dia, Yakuza. Erifra, tepuk tangan. Halo, ya. Kok tegang lo, Mak? Santai toh. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Pertama kali. Tapi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Sehat, tetap Pak. klimis, Sehat. ganteng. Siap. Duitnya banyak sekarang ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ini sepertinya teman-teman saya kasih framing dulu, kayaknya kita nggak terlalu serem deh hari ini karena bintang tamunya kan sangat komedian sekali ya. Jadi mohon maaf. Tapi kita kayak ono sing mencoki ngono ra sih, Mas? Jangan gitu dong, jangan gitu. Ini baru awal-awal loh. Baru awal-awal. Oke. Kita langsung ngobrol aja kali ya. Tentang Mas Eri kan banyak yang tahu tentang kamu seorang komedian. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang hal-hal yang lucu. Kami pengen tahu hal-hal misteri yang pernah Mas Eri alami gitu. Mas Eri. Ya, Mas Bima. Pernah nggak kamu mengalami kejadian mistis baik di Jepang ataupun di Indonesia? Kalau di Indonesia pernah. Boleh diceritakan mungkin? Dulu pas kecil Mas, saya seingat saya ya, itu saya pernah, kalau dibilang lumpuh saya nggak tahu, tapi nggak bisa jalan gitu, nggak bisa jalan. Orang tua udah takut, ngopo sambil nangis kan. Waktu umur berapa itu, Mas? Belum 2 sekolah. tahun. Ya memang belum bisa jalan kalau 2 tahun. Ya, Masnya bukan 2 tahun. Dengerin dulu dong ya. Oke. Maaf. Itu udah bisa jalan Mas. Iya. Cuman ya nggak, usia spesifiknya nggak ingat, tapi belum sekolah lah. Oh iya. Belum sekolah itu. Malam-malam gitu kayak ngelindur, kayak ngelilir gitu. Tiba-tiba kaki nggak bisa digerakin gitu. Dulu kan kalau masih kecil tidurnya masih sama orang tua. Iya. Orang tua panik, akhirnya disuruh malam-malam tuh disuruh manggilin orang pinter. Nah itu katanya apa ya, kayak Dibencok gitu. semacam, kalau bahasanya ketindian lah Mas ya. Oh. Ketindian gitu. Tapi dalam keadaan sadar Mas jenengan? Saya Ya. pas ketindiannya Pas maksudnya
kaki nggak bisa digerakkan itu berarti keadaan sadar, Sadar, saya pun juga ya? nangis. Bukan yang setengah sadar gitu? Sadar berarti ya? Sadar. Orang tua nangis, saya nangis. Itu saya ingat saya ya, soalnya kejadiannya udah lama Mas Bima ya. Itu tuh saya kayak ditindihin gitu, kayak Mas Bima kalau tahu film Death Note tuh ya, Ya. itu apa? Makhluknya semacam itu tapi bentuknya tuh kayak kulit salak gitu. Berarti jenengan itu sadar ditindih makhluk itu, Iya. terus kaki nggak bisa gerak gitu. Heeh. Yang bikin jenengan nggak bisa gerak itu adalah ditindih sama makhluknya itu. Kemungkinan. Soalnya habis itu ngelilir itu kaki udah nggak bisa di. Sorry, maaf tak potong. Berarti jenengan tidur kayak sadar nggak sadar ditindih makhluk. Heeh. Setelah bangun kaki nggak bisa gerak. Ya, Seperti itu urutannya berarti. betul. Padahal sebelumnya sebelum tidur nggak ada gejala atau apapun gitu. Normal-normal aja. Normal aja, normal. Semuanya normal. Seperti anak kecil pada umumnya gitu ya. Terus akhirnya Mas? Akhirnya malam-malam dipanggilin orang pinter, katanya saya nggak walaupun dengar tapi saya kan masih kecil Mas ya, Ya, jadi nggak tahu obrolan orang tua sama orang pintar itu ngomongnya apa. Tapi katanya ketindihan gitu. Orang pintar cuman bilang gitu aja. Ya, dia sambil di apa-apalah di jambi-jambi ya. Itu akhirnya bisa tidur lagi tapi masih dalam keadaan itu. Kaki masih belum normal. Nah itu paginya gitu bangun udah bisa. Normal lagi. Berarti cuman malam itu tok. Iya, semalam. Itu gimana menurut jenengan Mas? Ya, kalau kita berbicara tentang santet, teluh ataupun guna-guna ya Mas, di tahun 1900 pas di 1900 itu ada penulis Belanda namanya Louis Couperus. Dia itu menulis buku judulnya Stille Pracht. Di situ juga sudah diceritakan. Dia menulis di situ guna-guna, bukan santet, bukan teluh, guna-guna dengan ejaan lama. Jadi guena-guena seperti itu. Jadi kejadian yang mungkin disalahi orang lain seperti itu, ternyata fenomena ini sudah terjadi jauh dari sekarang gitu. Tapi kalau melihat dari kejadian Mas Eri tadi, saya mau tanya dulu, kira-kira sebelumnya jenengan melakukan apa, Mas? Karena kayaknya sih bukan karena buatan orang lain gitu. Kayak apa? Neranyak gitu ya? Iya, makanya Iya. monggo. Kalau kejadian sebelum kejadian itu nggak inget sih Mas. Soalnya yang membekas di ingatan tuh ya kejadian yang terjadi itu. Kalau Cuman sebelumnya pas itu tuh ya? nggak tahu, lupa sih. Soalnya Dan udah kata lama. orang paranormalnya itu, orang pintarnya itu cuman bilang ketindihan gitu Iya. ya. Kemudian ya, jadi bukan buatan orang. Heeh. Kemungkinan ya karena pas dulu umur berapa Mas kira-kira? Mungkin sekitar Sekitar aja 4 kira-kira. atau umur 5 lah Mas. Ya, Ya. mungkin pas lewat ke pohon ataupun lewat di sawah, di tempat-tempat yang agak wingit sedikit mungkin ya Mas. Karena saya lihat Mas Eri ini wetonnya memang disukai gitu loh Mas, dengan disukai sama entitas-entitas itu. Makhluk-makhluk seperti itu ya. Seperti itu. Mas Eri, saat kecil dulu, kamu juga pernah mengalami kejadian saat keluargamu menebang pohon di samping rumah. Itu kejadian apa sih Mas? Boleh Oh diceritain? ya. Kalau yang menebang pohon itu ya saya masih kecil tapi udah beranjak dewasa lah Mas ya. Itu pohonnya posisinya di belakang rumah saya, agak ke atas gitu. Itu pohon apa ya? Tromis apa trembesi gitu. Oh, ya mungkin Apa kuwi Mas? nama daerah kita masing-masing gitu ya. Jenis-jenisnya tuh kayak jati, Ya. kayak mahoni. Nah, itu Oh ya oke, kayak jadi kayak tergolong pohon besar gitu ya berarti ya. Oh ya oke. itu 3 orang
nyampe. Oh, pohon besar sekali itu berarti ya? Besar sekali. Oh, iya. Makanya takutnya kalau nggak ditebang kan kena angin Iya, atau meroboh kan posisinya atau- di atas kayak ada tebing gitu Mas. Iya. Takutnya ngeroboh. Oh iya. Nah, itu makanya makanya ditebang. tebang. Nah, udah ditebang sama yang tukang nebangnya itu yang bawa gergaji mesin tuh. Udah selesai. Nah, pas istirahat ya, kalau di tempat saya itu namanya rolasan Yeah. tuh istirahat siang makan tuh Mas. Itu udah pada istirahat semua, gergaji kalau kata yang nebang itu udah dimatiin ya. Udah pada makan loh. Tiba-tiba gergaji mesin tuh Nyala sendiri. nyala lagi. Padahal siang hari itu. Siang hari, dan itu disaksikan dikerumunin banyak orang. Banyak Soalnya orang. makanya di situ di lokasi. Itu kata yang megang gergaji mesinnya itu katanya udah dimatiin. Nah, Kalau nggak dimatiin kan ada bunyinya teman. iya pasti Nah. pasti. Tiba-tiba bunyi. Tapi setelah itu bunyinya berlangsung lama atau langsung bunyi terus mati gitu Mas? Bunyi terus agak lama, tapi nggak lama banget. Kayak bikin kaget orang gitu loh Mas. Terus mati gitu. Heeh. Setelah itu tapi untuk prosesi silakan diminum Mas Heri. Iya. Lupa tadi menawarkan minum. Ini emang chef terbaik kita kalau bikin minum, bikin makan, wah Chef Chong namanya. Dari alam gaib juga Mas. Enggak ini Oh, enggak. kali Ah, gorong-gorong kalau yang ini. Kesandung. Meneruskan yang menebang pohon tadi. Iya. Setelah itu tapi prosesi penebangan pohonnya berjalan lancar. Maksudnya si penebang selamat atau pohon tetap tertebang dengan semestinya atau gimana? Iya, itu kan udah selesai Mas. Berarti udah lancar-lancar. Udah Karena kan selesai. pernah banyak cerita tuh yang pohon ditebang hari berikutnya ngadek lagi itu kan ada juga kan kayak gitu. Nah, hal-hal yang terjadi seperti ini tadi menurut jenengan Ya, gimana? itu kan terjadi setelah pohonnya selesai tertebang ya Mas. Heeh. Ya, berarti kan ini pikiran yang simpel saja Mas menurut saya. Ya karena memang penunggunya yang iseng gitu. Tapi kemungkinan itu tetap udah nembung ya. Jadi terima cuman masih ada isengnya gitu ya. Ada yang terima berapa Mas? Sedangkan satu pohon penghuninya berapa? Betul sih. Apartemen dan rusun ya ibaratnya ya kalau pohon segitu besarnya ya pohonnya ya. Awan-awan loh Mas. Grek murup dewe dan gergaji mesin itu kan kenceng banget ya suaranya. Kenceng Ya. suaranya. Nah, Betul. itu. Makanya langsung jelas sopet tumplak toh itu. Heeh. Wah lah dah lah. Oke. Ini Mas R ini banyak kejadian-kejadian mistis cuman kayak kepatah-patah Mas, banyak gitu. Kita pengen tahu juga nih cerita Mas R yang tentang koin itu Mas Eri. Masalah Mas Eri pernah menemukan koin apa tuh jono demit barangnya. Menemukan koin di antara daun-daun ini, monggo diceritain. Oh iya. Kalau yang tentang koin itu ya percaya nggak percaya Mas ya. Tapi saya nemunya siang-siang hari itu di rerumpuan daun gitu lah, Daun-daun gitu. di balik daun-daun gitu kayak saya tuh ngelihatnya kayak uang tuh kan logam Mas ya. Itu uang rupiah atau logam apa gitu? Nggak tahu ya gambarnya tuh kayak orang naik kuda gitu. Berarti bukan rupiah ya? Nggak tahu kalau rupiah apa enggaknya nggak. Pokoknya orang naik kuda gitu. Itu pas saya nemu tuh kayak di rerumpuan daun itu kayak ada sinar-sinarnya gitu. Koin itu kayak- film kayak Mas? Iya, Ini kejadian nyata berarti? iya. Entah itu karena mungkin kesorot sinar matahari atau mungkin faktualnya seperti itu ya. Tapi saya ngelihatnya tuh pas itu ya ada Sinarnya, cahayanya gitu ya? Nggak terang banget tapi kayak Itu kejadiannya kelihatan. siang apa malam Mas? siang. Sinarnya itu? Kayak api tapi gimana ya?
Jadi nggak terlihat bulat-bulat gitu loh. terlihat lebih mencolok di antara daun-daun gitu ya Mas ya. Kayak lampu taman yang kuning. Oh iya iya. Nah gitu, tapi nggak terang banget. Di bawah saya ambil. Itu nemu itu. Heeh. Terus Mas? Saya ambil kan, saya tanyain ke si Mbah, ya tanyain, Mbah gitu topo kok, aku lagi ngunangi, baru ngelihat uang ini, menemu di neng kae neng ngisor wit kae. Terus Mbah juga nggak ngasih jawaban ini duit apa itu, nggak, pokoknya saya simpen itu uangnya Mas. Saya taruh, seingat saya taruh dompet ya. Saya taruh dompet tuh beberapa hari nggak ada apa-apa, nggak ada efek samping atau apa, nggak. Tapi saya kan mau mandi Mas ya, mau mandi, dompetnya masih pakai celana. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Oke. Ini serius ini. Iya oke. Nah itu saya uang dompetnya kan saya taruh celana. Dompet apa celana? Dompetnya di kantong celana. Oke. Gitu loh, celana panjang. Ya. Nah saya lupa mau mandi itu nggak saya taruh kamar dulu, dompetnya masih di situ tuh. Tak lepas, tak cek. Padahal biasanya Mas Eri kalau mandi tuh dompet selalu tidak pernah masuk kamar mandi. Nggak pernah, itu kan pakai celana panjang Mas. Saya Iya. lupa aja. Lupa. Ke bawah. Ketika dicek udah nggak ada. Saya cek nggak ada uangnya. Loh, mana nih? Ya logam kan. Saya cek nyampe dalam-dalam Mas, itu nggak ada. Terus ketemunya di mana Mas? Ketemunya, nah ini saya kan mau ini Mas ya. Kalau di tempat saya tuh kalau mandi Mas ya, itu zaman dulu masih pakai sumur yang Kerean itu ya, nimba itu. Yang nimba pakai ember Itu. Nah, uangnya itu di dalam ember yang buat nimba itu. Oh. Di situ. Selang berapa hari atau langsung itu Mas? Itu selang, aduh lupa saya. Apa hari itu apa? Kayaknya selang berapa hari Mas? Antara hari itu atau selang berapa ya? hari? Gitu? Kayaknya selang beberapa sehari atau. Yang nemuin jenengan sendiri? Saya sendiri. Ya kan yang nimba saya. Iya. Jenengan pas lagi mau mandi, nimba, uangnya nemu di itu dalam ember. Kok iso ya? Dan itu sampai sekarang ya uangnya masih. Sekarang masih disimpan uangnya? Saya taruh di dompet. Itu semacam pusoko atau gift dari makhluk halus ya, katanya kan tadi Mas Eri memang fotonya disukai kan? Iya. Atau apa menurut jenengan? Menurut saya koinnya itu kemungkinan kan sudah ada, kan dia mengalami proses alam yang panjang ya Mas ya, entah kena panas, hujan dan yang lain-lain. Ketika proses itu terjadi, itu makhluk-makhluk gaib itu pengen ke tempat seperti itu juga, ke benda, masuk ke benda yang seperti itu. Gitu. Kalau menurut saya koin itu sebenarnya nggak pengen masuk kamar mandi, mutung Mas, gimana ya bahasannya apa ya? Ya mutung. Kagol apa piye? Iya. Terus dia mau pergi, tapi nggak tahu mau kemana. Akhirnya pulangnya ke sumur itu. Mungkin di situ ada temennya atau apa seperti itu. Karena energi kan menarik energi yang sejenis. Oh iya. Mungkin nggak mau dibawa ke kamar mandi gitu ya. Iya. Berarti tapi tidak ada hal-hal negatif yang datang ke Mas Eri ya? Alhamdulillah. Nggak ada, ya. nggak ngefek sama sekali kan. Jadi memang berarti kayak gitu memang seneng Mas Eri ya? Iya. Karena saya lihat wetonnya Mas Eri ini memang salah satu dari weton tulang wangi. Apa itu Mas? Tulang wangi itu weton yang memang disukai oleh para makhluk halus. Itu. Beruntung ya berarti ya? Oh iso beruntung sih, makhluk halus loh. Dijagain. Oh dijaga? Ya ada yang menjaga, ada yang memang sekedar mengikuti. Ada yang kepo, ada yang usil. Kemungkinan akan ada yang usil juga bisa. Jangan dong. Tapi untuk ngomongin koin yang
didapat oleh Mas Eri ini, menurut sampean, ini termasuk isi yang di dalam koin itu ya? Ya. Itu negatif apa positif? Positif. Positif ya? Setidaknya tidak mengganggu. Gitu. Positif. Pertanyaan berikutnya Mas Eri. Saya pengen banyak menggali cerita mistis dari jenengan sih sebetulnya. Jadi lebih ke pertanyaan yang standar, cuman Mas Eri yang menceritakan aja. Oke. Kayaknya Mas Eri pernah mengalami kejadian di belum lama ini ya, di dekat kuburan. Mas Eri lagi ngonten pas maghrib mendengar suara-suara mistis. Nah itu ceritain. Itu bukan di kuburan Mas. Dekat Bima, ya? kuburan kan? Enggak, itu di lokasi ngonten saya itu memang kebetulan kan tebing Mas ya. Tebing ya? Sawahnya tuh kayak tebing gitu. Sawahnya di bawah, nah itu di tebing atasnya itu kuburan. Kebetulan kuburan. Berarti di bawah kuburan. Tapi saya ngontennya di yang sawah, bukan yang di kuburan. Oke. Tapi deket. Ada kejadian saya yang mengalami juga ada. Gimana ceritakan Mas? Kalau saya itu, kalau saya kan sering ngontennya pasti di situ tuh Mas, di sawah tuh ya. Itu pas ngonten, saya kan seringnya kalau ngonten tuh nyampe surup gitu, nyampe maghrib. kalau apa gue kamu jangan ngagetin aku dong. Waduh, bahasa Indonesia. Ya, saya kan kalau ngonten kan nyampe surup maghrib gitu ya. Nah, memang kebetulan lokasinya tuh di dekat kuburan. Tapi selama saya ngonten tuh nggak ada apa-apa, nggak ada. Nah, saya mengalami kejadian itu bukan pas ngonten, Tapi pas nongkrong. Enggak, orang tua saya kan nanam padi Mas ya. Ya. Nah, nanam padi kan kebetulan di daerah saya itu masih banyak hama burung. Oke. Itulah, itu siang-siang hari ya menjelang sore lah. Itu saya jaga, aku ngusir burung gitu loh. Musim burung ya. Biasanya kan kayak pakai tali atau pakai kaleng-kaleng gitu-gitu ya. Nah, pengen tahu nggak ngusirnya gimana? Gimana? Oh, cing. Oke. Nggak penting ya ternyata ya. Oke, lanjut monggo. Nah, itu kalau nggak ada burung kan ya nggak ada kegiatan tuh Mas ya. Di gubuk gitu kan ada gubuknya. Makan gaji buta ya kalau nggak ada burung ya. Enggak gitu dong. Kan nggak harus. Iya, maksudnya santai, nggak ngapa-ngapain soalnya gitu. udah diusir. Akhirnya gabut. Gabut, ya bukan gabut, emang burungnya udah keusir semua. Udah keusir. Nah itu kan saya nyantai, nyender di gubuk itu, saya kayak ada yang bisikin. Ada yang bisikin? Ada yang bisikin. Suara, pokoknya seingat saya ya, saya nyantai, itu siang-siang hari loh Mas. Terang Masnya, nggak malam. Belum surup gitu ya? Ya kan jaga burung. Iya. Burung itu dibisikin kayak ada yang ngomong, kayak nafas gitu ya? Iya. Gitu ya? Seolah-olah kayak manggil gitu. Coy. Sekali gitu? Atau berkali-kali? Sekali. Sekali itu saya langsung merinding. Dan sangat jelas di telinga? Sangat jelas. Sangat jelas di telinga. Jenengan langsung merinding gitu? Langsung merinding, langsung lari pulang. Itu karena takut apa kepesing? Dua-duanya. Tapi cuma sekali itu takut. Mas. Kejadiannya hanya satu kali. Sekali, dan suaranya cowok? Kayaknya sih cewek. Dari nadanya ya, terlihat intensitas lebih tinggi ya. Nah semenjak itu ya mungkin sekarang saya di sosial media jarang ngonten, ya salah satu alasannya mungkin gara-gara itu. Loh itu kalau jenengan konten itu kan berarti ada teman kan yang videoin atau sendiri sih? Ada teman. Pas kejadian itu jenengan sendiri atau ada teman? Kalau yang tunggu burung sendiri. Sendiri ya? Sendiri, kan itu bukan pas konten. Oh. Pernah Mas, pas ngonten tuh ya, teman saya yang lawan konten saya itu kan tempatnya kan tahu sendiri kan, tempat angker itu mungkin dia agak sembarangan gitu ya, takabur, pecicilan lah. Mau pulang ngonten dia kayak diem tatapan kosong ya,
di tengah jalan itu kan jalannya kayak galengan tuh Mas. Iya, iya. Jam berapa itu? Sore mau pulang. Surup gitu kan. Diem gini, "Duh, ngapa, Cok?" Saya tanyain itu kan. Nggak mau jawab dia. "Cok, aja guyon kowe." Diem gini. Saya beraniin nyamperin kan. Tiba-tiba saya samperin tuh malah gini dia. Atahiyat akhir. Enggak. Kamu jangan bercanda dong. Saya kira sholat, Mas. Dengan tatapan kosong, Tatapan kosong. nengok gitu. Gini dia Mas. Saya tanyain berkali-kali nggak jawab toh. Akhirnya pertanyaan pamungkas dari saya, ngapa Cok? Nggak mau jawab lagi. Teman saya yang satunya kan agak pinter dia, orang pinter. Sebentar itu tadi pertanyaan pamungkas podo karo pertanyaanmu berikutnya. Ya, Sebelumnya itu berarti bukan pamungkas itu. ya tapi itu terakhir kali saya nanya. Oke. Akhirnya teman saya yang agak pinter itu, wah ini kesurupan nih. Akhirnya ketakutan kan. Apa Cok? Ditakoni nggak jawab. Akhirnya saya seblek gini, jebres. Dia guling dong. Ya. Ini sadar kan dia, sadar. Cuman digituin aja sadar dia. Sadar. Soalnya dia kepalanya bentur batu. Beneran nggak ini? Nah, setelah ditanya itu, ngopo mau? Kok meneng? Takoni ra jawab malah ngenang ini. Wah, sepurane Cok, aku mau kayaknya kesurupan nih. Kayane. Oh, kesurupan apa? Ternyata setelah diselidiki kesurupan kipas angin dia. Aku lagi rumahnya serius. Jebol dai ya bercanda. Biar nggak tegang Mas Bima ya. Oke ya. Mohon maaf Ya. para penonton Casper, kali ini kita kurang mistis ya karena bintang tamunya nyebelin sekali. Baju gerang ngurungin tenanane. Oke, kita tangkepin yang tadi aja lah, yang dibisiin ketika Mas Heri lagi di tempat ngusir burung ya. Itu kayak gitu, sosok seperti apa sih Mas? Atau seperti apa Kamu sih? jangan ketawa dong, kamu jangan ketawa. Ya. Mas Tadi jam namanya, berapa Mas? Jam berapa tadi waktu dibisikin? Menjelang surup ya? Menjelang surup, mau pulang. Kamu tanya apa tadi? Masnya namanya siapa? Lalu tadi nggak kenalan dulu. Mas. Coba salaman. Harus dibuka mata batinnya Mas. Mas. Harus dibuka mata batinnya Mas. Panggilnya Mas Koh gitu aja. Mas Koh. Wes salaman toh. Harus dibuka mata batinnya. Jangan dong. Nanti bisa. Gini Mas. Jadi saya melihat fenomena itu ternyata suara itu sebenarnya bukan manggil jenengan, bukan manggil Mas Heri Mas. Gitu. Kenapa jenengan bisa mendengar seperti itu? Frekuensi mata manusia itu ada di 2000 sampai 20.000 Hz kalau nggak salah. Di atas itu namanya ultrasonik, di bawah itu namanya infrasonik. Ketika peralihan siang dan malam, biasanya maghrib ya Mas, ataupun subuh, itu ada satu titik yang batas dimensi antara manusia dan dimensi gaib itu hilang. Jadi Mas Eri kebetulan waktu itu bisa mendengar suara yang di luar frekuensi telinganya Mas Eri. Aktivitas itu terjadi di luar frekuensi matanya Mas Eri. Gitu Mas. Jadi suara itu sebenarnya ada, dimanapun ada. Tapi kita nggak bisa mendengar. Ada dan sak wayah-wayah Selalu ada. Cuman timing yang untuk manusia bisa menembus ke sana itu di waktu tertentu dan Ya. Dalam waktu kesadaran tertentu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi si entitas yang bersuara itu tidak manggil jenengan. Memang ada aktivitas astral di situ. Kebetulan pas frekuensinya sama, makanya jenengan bisa mendengar. Gitu. Tapi itu kayak suaranya itu kayak deket banget gitu loh Mas. Iya, Deket kebetulan banget kejadiannya pas dekat dengan jenengan. Dan itu saya langsung bulu ini langsung merinding loh Mas. Langsung tegang. Jegrak gitu ya. Jegrak. Mulet sih kan. Kira-kira kayak gitu Mas. Oke. Ya. Jenengmu siapa kan? Oke. Berarti sebetulnya
bukan melulu itu memanggil, tapi memang ada suara yang tertangkap oleh kupingnya Yes. Mas Eri ya. Ya. Gitu. Kecuali itu mungkin suaranya Eri, nah itu baru manggil. Pasti kalau itu kan. Terus ini Mas Eri. Mas Eri ini pernah ada katanya waktu jenengan merantau, Heeh. anake kenalane jenengan itu Heeh. mengalami kejadian diculik makhluk goib, itu gimana Mas ceritanya Mas? Oh, yang itu ya. Kalau itu pas merantau Mas ya kejadiannya. Serius ya. gini Mas? Ya, Ceritanya serius Mas? itu kejadiannya pas merantau Mas pas merantau kebetulan saya kan ngekos ya, ngontrak. Ya, ada temennya jenengan satu kos itu. Bukan Ya. satu yang kejadiannya. Ah, ah. Yang kejadian bukan satu kos. Oh. Dia tuh kayak bukan kos tapi rumah Ya, gitu. Kayak, ya. itu kan kayak di pemukiman warga gitu. Tapi kan ada kos-kosannya, saya ngekos di situ. Nah, itu di sebelah selisih 2 rumah lah. Ini rumahnya orang yang satu lagi, ini rumah yang kejadian itu. Itu ada anak ya mungkin sekitar usia sekitar 4 atau 5 tahun lah ya. Nah, itu tuh kejadiannya itu sempat heboh Mas. Satu Komplek tuh ya, satu komplek itu heboh nyariin gitu. Itu hilang. Maksudnya tiba-tiba hilang gitu? Iya, hilang. Itu ngertinya hilang, itu kan kejadiannya itu siang Mas. Siang itu belum sekolah kan. Itu di analisa dari kegiatan sehari-hari. Bocah nih kalau jam segini biasanya tidur, biasanya makan, biasanya di rumah lah, nggak keluyuran di luar. Nah itu dicari, nggak ada di rumah. Orang tua kan panik kan, orang tuanya gitu. Terus kayak woro-woro gitu, tolong ngilangin golek iki, tolong ngilangin golek iki. Akhirnya satu komplek tuh kompak nyariin segala macam rumah itu diubengin Mas, dari mulai ya pekarangan, dapur, kamar mandi. Nah itu tuh semua ada dicek tuh. Yang paling sering dicek tuh di kamarnya bocahnya ini. Itu ngeceknya tuh nggak cuman 1-2 kali lebih lah 1-2 ya? kali, mungkin 3 kali ya. Itu pokoknya udah berkali-kali lah. Itu nggak ada. Akhirnya orang tuanya panik kan Mas, takut lah anaknya hilang gitu. Jangan-jangan pikirannya mungkin diculik atau di mana kan. Akhirnya orang tuanya itu inisiatif manggil orang pinter. Manggil orang pinter. Udah dipanggilin kan, tapi belum datang gitu. Lah sambil nunggu orang pinter datang tuh dicari lagi. Nah, pas nyarinya di kamar itu, tiba-tiba bocah itu udah di atas kasur. Setelah dicari berjam-jam. Nah itu, padahal di kamar tuh kamar kan yang paling intens dicek Mas. Ya. Yang paling sering dicek 3 kali apa berapa kali gitu. Itu nggak ada sebelumnya itu. Tiba-tiba bocah itu udah di atas kasur kayak ini kalau kaki naik nggak apa Mas? Iya. Kayak gini gitu loh. Iya. Kayak tatapan kosong gitu. Tapi setelah anak itu ketemu di kasur gitu, ditanyakan nggak, maksudnya dari mana gitu nggak? Atau dia bingung juga? Nah dia diem, dia ditanyain diem, terus akhirnya dipeluk sama orang tuanya, ibunya nangis itu. Semacam didelik Ya. lelembut. Jadi bukan dibawa pergi Mas, hanya pandangan matanya orang tuanya ditutupi. Padahal di situ. Yes. Sebenarnya di situ. Jadi nggak melulu terus kalau hilang dibawa lari itu belum tentu. Kemungkinan dia masih bisa di situ tapi tertutup sesuatu. Gitu. Sehingga frekuensinya berbeda. Hal tersebut tuh biasanya dikarenakan apa sih Mas? Dikarenakan biasanya Apa seneng karo cah cilik itu? itu bisa, terus memang iseng juga bisa. Yang jelas pasti lepas dari pengawasan orang tuanya. Itu udah paling masuk akal. Gitu.
Tapi itu kan Mungkin jenengan baru nunggu anaknya gitu tiba-tiba hilang. iya pasti. Kan ya mungkin. Ya. Tapi itu untuk makhluk halus itu ada tingkatannya nggak sih? Ya. Apakah semua makhluk halus bisa ngantek ngilangke nyulik atau itu bocah atau semua bisa atau tertentu Ya, atau ada tingkatannya? pasti ada tingkatannya Mas. Sama seperti kita bangsa manusia untuk masuk ke sana pun juga nggak semuanya bisa. Oke. Sana pun juga untuk masuk ke dimensi yang ini pun juga nggak semuanya. Itu. Terus gede berarti itu sekarang anak kecil itu ya? Sudah dewasa. Hilang loh. Itu kejadiannya jam berapa sih Mas? Siang itu Mas, Siang juga? siang. Itu setelah itu anak sudah ditanyakan dulu Mas? Maksudnya dia berada di mana sebelumnya atau ngapain atau tidak sadar? Enggak, dia habis ketemu itu ya, habis ditemuin itu dia tatapan kosong. Cuma nangis itu ya? Pokoknya kayak orang linglung lah gitu. Tapi setelah dipeluk orang tuanya nangis, ya udah langsung pada pulang, kan udah ketemu. Jadi nggak tahu kelanjutannya gimana. Serem ya, tapi nek maksudnya nek sampai sing dihilangke gitu ya. Kalau makhluk gaib yang suka nyulik anak itu biasanya apa sih Mas? Biasanya kita sebut biasanya yang simpel aja wewe gombel gitu ya. Mas. Iya, iya, iya. Gombel. Itu suka memang ngambil anak itu ya karena mungkin dia kehilangan anaknya. Oh, ngadopsi dari anak manusia. Itu ya. Dia tidak bisa membedakan anaknya ini yang mana. Tidak bisa membedakan ini anaknya dia atau ini anak manusia. Itu Memungkinkan nggak itu kalau nggak dibalikin? mungkin aja Bisa terjadi itu? bisa terjadi hilang. Dibawa ke dunianya. Iya. Berarti Tapi- cewek Mas ya, wewe gombel tuh. Ya, tapi ketika dia tahu kalau ini bukan anaknya, ada kemungkinan dikembalikan juga. Tapi dikembalikannya di mana kan juga terserah dia. Oh, Hmm. serem ya. Percaya nggak percaya sih kayak gitu ya. Mm-mm. Weton Mas Eri ini kan disukai makhluk gaib nih. Hmm. Saran supaya Mas Eri dijauhkan dari gangguan makhluk gaib gitu gimana sih Mas? Ya. Atau ditambahin aja mungkin kali ya? Disukai itu kan bukan berarti suka diganggu, Mas. Iya kan? Jadi banyak yang sebenarnya ingin melindungi gitu. Kalau misalnya ada yang iseng tanpa jenengan berusaha apapun sudah ditangkal sendiri sama yang suka menjenengan gitu. Jadi nggak perlu untuk saran biar nggak diganggu itu sebenarnya perlu nggak perlu juga gitu Mas. Ditambahin aja kali biar lebih sensitif kali ya. Biar demit-demit datang gitu ya. Setuju nggak? Jangan dong. Kenapa Mas Eri? Mas Eri ini tergolong orang yang kendel nggak sih? Oh, kendel. Kendel ya? Kendel banget. Oh, kendel kok dia. Oh ya asal Mas Eri sering jalan lewat kemana gitu, ini udah pada datang sendiri Mas. Gitu. Auranya positif. Itu namanya. Cari kendel. Kamu jangan ngagetin ya. Aduh. Buat pacarnya tau gak? Tapi dari berbagai macam dan jenis hantu, sing paling ditakuti Mas Eri apa? Berdasarkan sepengetahuan dari film gitu Iya, misalkan ya. oke, yang ada aja lah, yang kita tahu aja lah gitu. Pocong sih Mas. Tetap pocong ya. Pocong tuh gimana ya? Ya kalau dibilang kalau kayak kunti gitu ya. Saya nggak logis gitu loh. Dikubur dalam kain kafan yang udah ditali gitu kan. Kok dia munculnya gondrong terus pakai daster. Jubah, pakaian Pocong kan Buddha. real. Gitu loh. Oh, iya. Berarti tadi kayak logis ya? Oke, nggak logis ya? Apa ini? Tadi kan bilangnya kalau kunti nggak logis kan? Enggak, maksudnya bukan menyinggung perasaan kunti, tapi emang enggak ini gitu loh. Maksudnya itu. Oke, kita masuk di segmen berikutnya teman-teman. Ini adalah konsultasi gaib dan mistis. Jadi Mas Eri boleh menanyakan apapun kejadian mistis ataupun gaib gitu ke beliau. Mas Ko. Jadi bisa didiskusikan atau dipertanyakan. Silakan. Ya, pertanyaannya ya Mas ya. Saya kan sering nonton
kayak pasar malam gitu Mas. Datang di pasar malam. Datang pasar Ya. malam gitu. Nah, kan banyak permainan. Toh. Mm-mm. Nah, katanya salah satu permainan di pasar malam tuh yang ada orang mancing, ada lubangnya gitu, terus disuruh masukin ke botol, ada koreknya itu. Korek, iya. Nah, itu katanya kok kalau yang main siapa? Penjaganya lolos terus, bisa terus, tapi kok kalau yang main orang luar nih nggak pernah nggak berhasil. pernah bisa gitu loh. Itu apa benar pakai bantuan makhluk halus mungkin Mas? Saya bisa jawab itu tidak semua ya Mas, tidak semua seperti itu. Tapi dalam persaingan bisnis yang namanya hal seperti ini nih sekarang sudah dianggap sangat lumrah ya Mas Bim. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dalam persaingan bisnis, apalagi jual beli seperti itu, kuliner dan yang lain-lain, kok sepertinya zaman sekarang nih, walaupun sekarang udah modern ya, tapi banyak yang belum meninggalkan itu. Tapi kalau mungkin saya boleh mengcompare, itu lebih ke kayak sulap nggak sih? Sulap tuh juga, apakah itu cuman trik ataukah dibantu dengan jin? Ya, dua-duanya Mas. Kalau misalnya dibantu dengan yang satu, pertama skillnya pasti harus tetap, skill ini tetap harus bisa. Harus bisa. Pasti. Itu caranya dia harus tahu. Yang kedua, kalau dia menggunakan jin, itu mungkin fungsinya untuk mengganggu talinya itu loh Mas. Maksudnya talinya? Kan ada talinya tuh Mas. Ada pancingan. Oh, kalau masih kotak yang tadi ya sama ya? Ya, Oh, mengganggu talinya agar ya ini bergerak terus gitu. itu kalau tadi ngomongin sulap. Coba Mas Eri dipraktekin satu trik sulapnya Mas. Oh, trik sulap. Oh, iya. Oke, bisa. Kameranya mana? Pak? Ini. Ini nggak banyak orang yang tahu. Oke. Kita lanjut di segmen berikutnya teman-teman. Ini segmen Q&A, menjawab pertanyaan dari teman-teman di sosial media atau teman-teman netizen semuanya. Mas Eri boleh ikut bacain mungkin boleh? Oh, Yang boleh. Pertama itu boleh? Ya. Casper podcast. Bukan itu dong. Yang ini dari siapa? Dari Mas Budi Tri Santoso. Iya, boleh. Susanto deh. Susanto. Mas, ada nggak syarat tertentu? Nggak. Loh. Mas, pulangin Mas ya. Boleh. Pertanyaan dari Mas Budi Tri Susanto. Iya. Kang, ada syarat tertentu nggak untuk ngelarung pusaka? Ngelarung pusaka. Ngelarung pusaka. Ngelarung itu apa Mas? Ngelarung tuh kayak apa ya? Buang. Oh, Buang melepaskan. pusaka. Ngelepas pusaka. Ya. Nggak ada sih Mas. Sebenarnya kalau dilarung aja. Syukur-syukur bisa pasrah ke juru kunci. Oh. Kalau juru kunci pantai selatan gitu untuk ngelarung. Kalau memang dia belum mau dilarung, dia akan pulang sendiri kok. Oh gitu. Ya, dia akan pulang. Tapi sendiri. tetap ada tembungannya gitu ya? Ya, pasti ada. Maksudnya yang mungkin pertanyaannya itu tadi mungkin ono syarat khususnya tembungannya kayak ngopo mungkin? Ya gitu. kalau tembungannya pasti ada Mas. Tapi kalau syarat tertentu sih, misalnya harus menyediakan urampe atau apa kayaknya sih enggak. Nggak ada ya? Kalau memang dia belum mau dilarung, dia akan pulang sendiri. Dengan catatan pusakanya memang hidup ya. Oh. Kalau cuma pusaka mati gitu, ya Ada emang pusaka yang mati tuh? banyak Mas. Udah nggak fungsi gitu ya? Cuman fisiknya aja, Iya. tapi udah nggak ada dalamnya. Mati Gitu. pacek atau gimana? Hah? Mati pacek atau? Lebih ke lowbat. Oh. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, monggo dibacain Mas. Saya Eri. lagi? Boleh. Oke, pertanyaan dari Mas Rafael Nugroho ya. Mas, kenapa ya adik saya sering kesurupan? Tolong masukannya. Kesurupan kok sering ya? Orang ono liyane kok ya. Sering kok kesurupan. Ya. Biasanya kalau orang sekali kesurupan itu akan terjadi lagi dan lagi. Karena ada banyak jalan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Ada banyak jalan. Biasanya ketika satu jalan itu jebol, akan terjadi lagi. Oh, Itu. berarti kudu dekat ya? Yes, jangan sampai
ada yang namanya kesurupan. Dan kita jangan pernah untuk berusaha Menyurupkan diri. ya menyurupkan diri. Iya, karena kan emang ini saya belum pernah ya, tapi cuman melihat pernah dan mendengar diceritakan juga pernah. Ngopo to Mas kok nek bar kesurupan itu kok koyo kesel gitu ya, Pak? Koyo kesel Gitu. Karena roh kita kan berusaha untuk melawan, untuk mempertahankan, Oh, berarti membuang banyak energi ya. membuang banyak energi di situ. Sekali dia ada yang jebol masuk ke dalam, pintunya kan sulit untuk diperbaiki. Perbaikinya lama. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Saya boleh nanya lagi nggak? Oh, boleh, Mas? silakan, Ya. silakan. Ini saya Mumpung ingat. ini Iya. mumpung ingat ya. Dulu pas saya mau ujian nasional pas SMA ya, Iya. STM. Itu sebelum ujian kan di apa ya namanya, jerit malam ya. Oke, renungan malam. Ya, pokoknya Ya. itulah. Sebelum ujian tuh dikumpulin di aula gitu kan. Nah, itu tuh ada kayak MC-nya gitu. Mm-mm. Ada kayak pembawa ininya, Acaranya, ya. Itu disuruh kamu sebentar lagi udah lulus. Ya, betul. Ya. Kayak dikasih wejangan-wejangan dan nangis gitu kan. Siapa yang kamu anggap sahabatmu, silahkan samperin. Nah, pokoknya ada gitu-gitunya. Iya. Nah, itu kan sebelum itu kan ada kayak proses kayak dihipnotis bukan ya? Hipnoterapi. Ya itu beneran ada nggak Mas? Soalnya saya tuh kayak bener ngikut instruksinya dia. Iya. Di Solo. Hipnoterapi itu ada, Mas. Itu yang saya alami ya Mas ya. Ini saya tanyakan. Itu kayak ada sinar laser hijau gitu, tiba-tiba saya ngelewatin laser itu langsung tidur gitu. Bener nggak? Tapi instruksinya disuruh ada seperti itu enggak? Enggak. Si hipnoterapis ini itu mengatakan suatu sugesti enggak untuk jenengan melihat itu? Instruksinya yang saya inget ya, pokoknya suruh merem, pejamin mata gitu, suruh tidur. Nah kalau orang yang mungkin celelean kayak saya, ngapain tidur ya? Tapi tuh saya ngikut loh, Ke bawah gitu ya. ke bawah secara sadar tidak sadar. Dan yang bikin aneh ada Laser hijau. sinar itu ya. Oh. Itu apa itu Mas Bro? Dalam proses hipnoterapi itu kan gelombang otak kita itu diturunkan dulu, dibikin tenang, rileks gitu kan. Nah, ketika kita tenang, rileks itu dimensinya sedikit bersinggungan dengan dimensi sebelah gitu. Jadi ada kemungkinan iya. Tapi ada juga kemungkinan bahwa itu hanya sugesti. Gitu, Mas. Kayak di cuci otak ya bahasanya. Brainwash? Brainwash ya. Yes. Yo hipnotis kuwi mau sama nggak sih Mas? Sama, Mas. Sama ya. Hipnoterapi itu menggunakan metode hipnotis untuk menterapi orang. Oh. Sudah puas untuk jawabannya. Sudah puas. Monggo dibaca. Ini pertanyaan. Oke, pertanyaan Ya. terakhir. Iya, terakhir ini. Pertanyaan terakhir dari Mas Randy Pratama. Yes. Mas, gimana caranya menutup indera keenam? Iki menarik. Kita perlu tahu dulu yang dimaksud indera keenam, yang dia maksud itu seperti apa, Mas? Mungkin standarnya Standarnya bisa melihat. bisa melihat Masa depan. pastinya. Nah, indera keenam yang dia maksud itu hanya relativitas frekuensi mata manusia sebenarnya. Frekuensi mata manusia itu ada di warna merah sampai warna ungu. Di atas ungu itu namanya ultraviolet, di bawah merah itu namanya infrared. Makanya kamera infrared banyak menangkap aktivitas astral karena frekuensinya sama. Oh, oke. Gitu. Kalau yang dia maksud indera keenam itu seperti itu, berarti kan dia bisa melihat aktivitas di luar frekuensi mata manusia, Mas. Kira-kira kan gitu. Gimana caranya menutup? Banyaklah berinteraksi dengan manusia. Itu nyelamur kayaknya itu Mas. Yes. Hanya untuk menjadi manusia biasa itu hanya perlu banyak berinteraksi. Tapi bisa ditutup gitu nggak sih? Langsung ditutup aja gitu, bisa nggak sih? Bisa, Bisa ya. bisa minta tolong ke orang, bisa gitu. Tapi kalau cara dia menterapi dirinya sendiri ya banyaklah berinteraksi dengan Oh, sama oke. manusia. Oke. Itu. Terima kasih Mas Eri sudah
Siap. mampir dan ngobrol-ngobrol dan menceritakan tentang kejadian-kejadian mistisnya. Siap. Terima kasih Mas Bima, Mas Koh. Mohon maaf Terima kalau kasih. ada salah-salah kata. Siap. Terakhir Mas Heri, kata-kata dulu. Karena kan Mas Heri biasanya juragan kata-kata toh. Saya mau kata-kata buat teman-teman Casper, monggo silakan. Oke, kata-kata hari ini ya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa nonton Casper Le. Nah, Oke Kang. oke Kang. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Wayahe serius, ojo nyelelek. Jangan takabur, percaya ora percaya mereka ono. Sampai jumpa di Casper berikutnya. Terima kasih.